3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka akan masuk surga satu demi satu. Hanya saja, mereka belum masuk. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat lahir, yang tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Bang bang bang. Mereka menabrak penghalang tak terlihat dengan keras dan mundur satu demi satu. Ini, beberapa orang berubah warna, semua melihat ke kejauhan. Di kehampaan yang jauh, sesosok duduk melingkar, hanya duduk di sana, lalu menyebarkan napas keluasan yang tak tertandingi. Dan mereka yang awalnya ditempatkan di surga gemetar dan jiwa mereka bergetar. Siapa ini? Nafas ini, terlalu mengerikan. Pria itu hanya duduk di sana, seperti langit. Nafas menutupi nafas surga. Tampaknya orang-orang hanya bisa melihat bayangan, bahkan surga pun tidak. Aku menunggu. Aku sudah melihat guru ilahi. Mereka yang tiba di puncak langit, menghirup udara dingin, tampak ketakutan, dan bergegas maju untuk memberi hormat. Dewa, apakah ini pekerjaan dewa? Orang-orang yang datang menemui mereka berasa dingin, gemetar dan ketakutan di mata mereka. Tertinggi, di luar surga, ada raja tertinggi yang duduk di kota. Kulit kepala mereka mati rasa dan kepala mereka akan meledak. Qin Chen adalah putra Tiangong. Mereka semua tahu tentang itu, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Ketika Qin Chen memperbaiki surga, mereka bahkan ingin memasuki surga timur dan menjelajahinya secara diam-diam. Tapi sekarang, beberapa orang masih ketakutan. Untungnya, mereka tidak menginjakan kaki di paviliun Chendi di alam surga timur selama tahun-tahun ini. Kalau tidak, mereka akan bernasib buruk. Oh, sama-sama. Dewa tertinggi mengangkat tangannya. Tiba-tiba, para master surga ini berdiri satu persatu dan ditolak oleh kekuatan tak terlihat, dan didorong ke jarak 1.000.000 mil jauhnya dari surga. Saya sedang bekerja di surga. Saya sedang memperbaiki surga. Agar tidak diganggu, bagaimana kalau menunggu di sini? Guru ilahi berkata sambil tersenyum. Nadanya sangat tenang, tetapi terdengar di telinga beberapa orang, tetapi seperti guntur. Ya, ada dewa yang sedang terburu-buru. Ini adalah pekerjaan ilahi. Saya mendengar bahwa di dunia kuno, bahkan Xiao Wudou, leluhur keluarga Xiao, dibunuh olehnya, dan raja raksasa dikalahkan. Beraninya mereka tidak patuh, tapi tidak semua orang takut. Ada seorang guru surgawi yang menundukkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, pekerjaan ilahi adalah yang tertinggi. Saya adalah murid periferal dari kultus Tianyuan. Saya selalu mengagumi dan menghargai pengrajin suci. Namun, itu selalu menjadi tujuan dari semua kekuatan kita. Klan untuk menjaga pergerakan kehendak alam semesta dan kedamaian surga. Sekarang, murid-murid Anda yang bekerja di surga sedang memperbaiki surga, dan tentu saja sekte Tianyuan akan muncul dengan kekuatan. Oleh karena itu, mohon izinkan kami pergi ke area terlarang, agar kami dapat memperbaiki surga dan berkontribusi untuk rakyat kami. Dewa, seperti yang dia katakan, maju. Mendesis. Segera setelah ini dikatakan, makhluk surgawi lain di sekitarnya semuanya berubah warna dan mundur satu demi satu. Pria ini, bernama Bloody Tianzun, adalah Sansu Tianzun di antara Terans. Dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan top ini, tetapi dia belum pernah mendengar latar belakang yang besar. Selama ini, kekuatan besar Teran ingin merekrutnya, jadi mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Saya tidak bisa memikirkannya. Pria ini sebenarnya adalah anggota sekte Tianyuan. Agama Tianyuan adalah kekuatan yang sangat kuat dari umat manusia, dan memiliki kekuatan tertinggi. Di antara mereka, orang beriman sangat fanatik, kebanyakan orang tidak mau memprovokasi. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Tianzun yang berdarah adalah salah satu dari orang-orang mereka. Dengan cara ini, berapa banyak praktisi biasa yang menjadi anggota sekte Tianyuan? Tidak heran jika kaisar yang berdarah itu berani tampil ke depan. Agama Tianyuan, guru ilahi tertawa. Saat berikutnya, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan mendengarkan ledakan. Kaisar berdarah terbang langsung dari langit. Darah mekar di mana-mana di tubuhnya. Seluruh orang dipenjara dalam kehampaan alam semesta dan melolong kesakitan.
Bahkan jika pemimpin sekte Tianyuan ada di sini, aku tidak takut. Beraninya kamu tidak mematuhiku. Percaya atau tidak, aku langsung membunuhmu. Pengrajin suci adalah suara dingin tertinggi. Dia telah mengatakan bahwa murid Tiangongnya sedang memperbaiki surga dan tidak dapat diganggu. Tianzun yang berdarah masih berani maju. Apa masalah tidak memberinya wajah? Salah satu Sansui Tianzun yang tersembunyi di sekolah Tianyuan, berani menantangnya. Tuan, saya akan mengampuni hidup saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Pertempuran berdarah surga tampak ketakutan dan berkata dengan ketakutan. Pada saat ini, dia merasakan ketakutan akan kematian. Haha, guru ilahi tertawa dan mengangkat tangannya. Kekuatan penindasan yang mengerikan menghilang dalam sekejap. Jangan khawatir, aku hanya bercanda denganmu. Aku manusia tertinggi umat manusia. Bagaimana kamu bisa membunuh orang yang tidak bersalah? Aku bukan tipe orang yang akan dibunuh. Senyum guru agung. Hanya saja senyum ini, di mata orang lain, seperti iblis. Tidak mudah dibunuh, siapa yang menghancurkan dua keluarga besar dunia kuno? Namun, setelah ini, mereka tidak berani membalas. Di surga timur, ledakan, setelah menghubungkan jalan utama, kepala istana Guanghan dan yang lainnya menerobos alam pemujaan satu demi satu. Selain itu, dalam proses memperbaiki surga, Jiruyu juga melangkah ke alam surga. Qin Chen memiliki dua master surgawi yang kuat dalam sekejap. Namun, Qin Chen masih gagal menembus alam surga. Ketika sumber alam semesta yang tak berujung benar-benar menghilang, Qin Chen hanya melangkah ke alam surga. Wah, surga menjadi tenang. Dan setelah Qin Chen dan perbaikan mereka mendapat makanan yang luar biasa, yang jelas diperkuat. Selain itu, penindasan Qin Chen, Jiruyu dan Jiwux telah banyak menghilang. Surga cukup kuat untuk dimasuki oleh guru surgawi. Persepsi Qin Chen, pencerahan instan. Surga hari ini, setelah dipulihkan, telah tumbuh cukup untuk dimasuki oleh guru surgawi. Ini akan menjadi berita bagus untuk Terans. Saat itu, hampir semua kekuatan utama Teran akan dapat memasuki surga kecuali yang tertinggi. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah, bahkan setelah asal-usul surga menghilang, dia masih merasa bahwa dia sepertinya memiliki jejak hubungan dengan asal-usul surga. Ide Qin Chen hampir bisa menyebar ke tempat yang jauh di langit. Bukan hanya dia, tapi Qin Chen memandang Lin Tian dan mereka. Setelah mereka mengintegrasikan jalan Tianji, meskipun asal Tianji menghilang, masih ada hubungan samar antara mereka dan jalan surga. Pada saat yang sama, mereka juga memperkuat kekuatan surga. Tentu saja, Tianji Avenue juga akan mengembalikan kekuatannya. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Seperti bulan dan tidak ada salju, kamu tinggal dan menyiapkan pavilion candi. Aku harus pergi sebentar dulu. Lin Tian dan mereka bersemangat untuk melihat Qin Chen saat ini, tetapi Qin Chen tidak tinggal. Dia memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Qin Chen, kalau begitu berhati-hatilah. Jiruyu berkata dengan hati-hati. Dia tahu bahwa Qin Chen memiliki tugas lain. Jangan khawatir, Qin Chen tertawa. Saat berikutnya, kilatan kekuatan luar angkasa, debu Qin tiba-tiba menghilang. Dia tersapu ke arah pegunungan Tiandang di selatan. Alam surga selatan jauh dari alam timur. Tetapi Qin Chen memiliki jejak hubungan dengan asal mula alam surga. Selain itu, dengan pencapaian spasialnya, Qin Chen telah tiba di luar pegunungan Tiandang dan memasuki area terlarang makam pedang di dalam pegunungan Tiandang. Area terlarang makam pedang. Qin Chen memasukinya. Ya, Qin Chen datang ke tempat makam pedang. Pada saat itu, dia masuk ke area terlarang Tong Tianjiange mengubur jurang pedang, dan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang kuat seperti Mi Xingsun. Akhirnya, dua master leluhur pedang dan iblis pedang mengambil bagian dalam pembunuhan master istana Dewa Bintang, dan menggunakan kekuatan mereka untuk menekan Raja Kegelapan di area terlarang. Untuk melindungi langit dan bumi, mereka rela menjaga di sini. Nenek moyang pedang pernah berkata bahwa paling lama dalam 100 tahun, jika debu Qin tidak kembali dalam 100 tahun, mereka akan ketakutan setengah mati. Hal ini, Qin Chen selalu diingat, dan sekarang, untuk menyelamatkan mereka, Qin Chen sekali lagi datang ke area terlarang makam pedang. Makam pedang, salah satu area terlarang paling mengerikan di surga selatan. Ketika Qin Chen masuk ke tempat ini, dia dalam bahaya besar.
Namun, dia datang ke kuburan pedang lagi. Roh pedang bergelombang yang mengerikan, ki pedang vertikal dan horizontal dan banyak ki jahat yang melonjak di area terlarang makam pedang tidak dapat membahayakan Qin Chen. Ledakan. Selangkah demi selangkah, Qin Chen melangkah ke area terlarang makam pedang, dan tubuhnya meletus dengan energi yang mengerikan. Seluruh orang itu seperti dewa. Kemanapun dia lewat, ratusan juta pedang ki di kuburan pedang bergetar dan meraung, seolah ingin bertemu dengan raja mereka. Tapi ki jahat yang tak terhitung banyaknya, tapi satu demi satu, tidak berani mendekati Qin Chen Fan. Ini aneh. Pada saat Qin Chen memasuki tempat makam pedang, naga Hong Huang tiba-tiba mengeluarkan suara keheranan. Karena, dia juga merasakan ki sihir khusus yang terkandung di area terlarang makam pedang. Kekuatan kegelapan, ada jejak kehikmatan di wajah Hong Huang Zulong. Bukannya dia tidak pernah merasakan kekuatan klan kegelapan. Pada awalnya, Sang Guan Wanner memiliki kekuatan klan gelap dari sumber kekacauan di koleksi Dewa Vientiane. Di kubu Tiangong di medan perang Nawanzu, pengkhianat Tiangong juga menggunakan kekuatan klan gelap. Namun, kedua Hong Huang Zulong tidak memperhatikannya. Tapi ketika dia memasuki makam pedang, dia tampak bermartabat. Bahkan kegelapan, ada kekuatan mengerikan dalam dirinya. Tuanku, meskipun kekuatan ini sangat lemah, itu tidak lebih lemah dari kita pada puncaknya. Nenek moyang suci dari sungai darah tenggelam dalam suaranya, dan kekuatan darah melonjak, bahkan membuka mulutnya. Hong Huang Zulong juga mengerutkan kening dan berkata, apakah ada kekuatan yang begitu mengerikan di surga Teran ini? Tidak bisakah kita merasa salah? Haha, Qin Chen tertawa, kamu tidak merasa salah. Di sini, ada raja dari klan kegelapan. Di zaman kuno, Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu adalah makhluk yang kacau, setidaknya di level tertinggi. Meskipun kekuatan gelap yang mereka rasakan sebelumnya istimewa, mereka tidak pernah memperhatikannya. Sekarang, setelah kuburan pedang, mereka terlihat bermartabat. Raja kegelapan, tidak heran mereka saling memandang. Mereka juga tahu bahwa klan gelap ini adalah kekuatan luar angkasa yang menginvasi alam semesta. Jika bisa menyerang alam semesta, itu pasti kekuatan yang luar biasa. Dengan cara ini, menuangkan anggur bisa dijelaskan. Tapi bagaimana kekuatan gelap terasa familiar? Jalan Hong Huang Zulong. Akrab, Qin Chen tertawa. Invasi kegelapan adalah masalah zaman ini. Bagaimana kalian berdua bisa akrab dengannya? Di zaman kuno, naga tidak pernah berhubungan dengan dewa darah kuno. Hong Huang Zulong ragu. Mungkin persepsi saya salah. Sambil berbicara, Qin Chen memasuki kedalaman makam pedang. Ledakan, di antara kuburan pedang, aliran ki jahat menembus langit. Ini adalah bayangan pembunuh dari iblis yang jatuh itu. Tidak ada kesadaran, hanya naluri membunuh. Selama ratusan juta tahun, itu telah lama berada di area terlarang makam pedang. Saat itu, Qin Chen tidak takut dengan hantu pembunuh, apalagi sekarang. Namun, Qin Chen melihat ke langit dan menemukan bahwa roh jahat di kuburan pedang tampaknya lebih kuat daripada tahun-tahun itu. Tampaknya penindasan nenek moyang pedang di klan gelap ini semakin lemah dan semakin lemah. Qin Chen mengerutkan kening. Ini bukan hal yang baik. Nyatanya, Raja klan kegelapan tidak tumbang, melainkan ditindas di area terlarang kuburan pedang. Inilah mengapa Jianzhu harus bertahan selama ratusan juta tahun. Jika Jianzhu tidak menghabiskan hidupnya selama bertahun-tahun dan menekan Raja Klan Gelap akan keluar dari masalah. Kita bisa melihat banyak perubahan di tempat makam pedang. Tuan Iblis Jurang, kamu telah menelan semua nafas hantu dari iblis-iblis ini. Dari kekacauan, penguasa Qin keluar dari dunia. Terima kasih, Tuan. Penguasa jurang mengambil napas besar. Sepanjang jalan, ki jahat yang bergulir ditelan olehnya dan memasuki tubuhnya. Dia adalah pewaris dari klan Iblis Yuan, dan dia juga orang yang kuat di tingkat atas surga. Setelah bertahun-tahun ditindas, meskipun kultivasinya tidak pernah berkembang, kemauan dan jiwanya menjadi lebih kuat dalam penindasan. Secara alami, roh iblis yang jatuh itu kuat. Orang tidak bisa menahan menelannya dan masuk ke dalam tubuhnya satu demi satu dan menjadi kekuatan di tubuhnya. Ledakan, pada saat yang sama, Qin Chen mendesak pohon ajaib Wanji untuk melahap ki jahat yang mengerikan di sekitarnya. Sepanjang jalan, debu Qin berterbangan dengan cepat.
Kita bisa melihat aliran udara hitam di makam pedang itu seperti lautan luas. Semuanya ditelan oleh Qin Chen dan penguasa iblis Yuan. Bayangan roh yang tersisa segera mengeluarkan teriakan melengking dan menghilang. Tidak ada apa-apa di masa lalu. Sesaat kemudian, Qin Chen datang ke tempat pedang itu patah. Pedang yang patah, berdiri di sini, tingginya 100 kaki, mengeluarkan nafas yang ganas. Tampaknya setelah ratusan juta tahun, masih belum hancur. Harta karun surgawi. Ketika Qin Chen datang ke sini, dia hanya tahu bahwa pedang yang patah itu sangat kuat. Tetapi ketika dia kembali ke sini, Qin Chen dapat melihat bahwa pedang yang patah itu sebenarnya adalah harta surga. Dengan cara ini, master yang menggunakan pedang patah pada saat itu kemungkinan besar adalah yang terkuat di surga. Dia membunuh master klan gelap, tapi dia jatuh di sini. Namun, pedangnya yang patah masih berdiri di sini, menekan bau mayat gelap di bawah tanah, dan tidak mundur selama ratusan juta tahun. Namun, pada pedang yang patah ini, sudah banyak perubahan yang penuh dengan jejak waktu. Makna pedang yang tersisa masih sangat lemah. Selain itu, Qin Chen merasakan keinginan di pedang yang patah. Itu wasiat yang ditinggalkan oleh pemilik pedang yang patah. Kehendak ini akan mengunci dengan kuat di dasar bumi. Jika ada kerusuhan di tubuh orang-orang gelap di bawah tanah, mereka akan membakar diri dan bertempur sampai mati. Mereka terkejut. Roh macam apa yang membuat orang kuat Teran, berjuang sampai mati untuk membunuh musuh, jatuh di tempat, tetapi senjatanya, dengan kemauannya, tidak pernah mundur dan menekan mayat musuh. Roh pedang abadi menghantui kehampaan dan memberi orang kejutan yang tak ada habisnya. Qin Chen menundukkan kepalanya dan menatap celah itu. Di bawah tanah, tampaknya ada mayat besar tergeletak di sana selamanya, di sekeliling kekuatan kegelapan, hanya sebagian tubuh yang terlihat, mata langit, ganas dan menakutkan. Ini adalah tubuh klan gelap kuno. Namun bau gelap pada mayat itu sepertinya lebih pekat dan ingin keluar dari jebakan. Selain itu, jejak atmosfer gelap telah tertinggal di pedang patah ini, dalam asimilasi pedang patah. Mau keluar dari masalah? Qin Chen bersenandung dengan dingin. Dia bisa melihat bahwa orang kuat dari klan kegelapan sudah mati. Tapi seperti pedang yang patah, masih ada keinginan yang tidak pernah mati, dan dia akan melakukan kejahatan. Tuan, Anda telah bekerja keras. Hari ini, saya akan membunuh klan gelap ini sepenuhnya, untuk membebaskan Anda. Selangkah demi selangkah, Qin Chen ingin mencabut pedang yang patah, agar orang kuat kuno itu bisa beristirahat dengan tenang. Jika tidak, keinginan dalam pedang yang patah cepat atau lambat akan menjadi iblis, jatuh ke dalam reinkarnasi, dan tidak akan pernah bisa hidup setelah kehidupan. Qin Chen bergerak maju selangkah demi selangkah. Bersenandung, pedang yang patah itu sepertinya merasakan nafas. Tiba-tiba, napas yang mengerikan naik. Ledakan. Pada saat yang sama, atmosfer dingin dan keras muncul dari tanah, mengarah ke badai debu dinasti Qin. Kecepatan kekuatan gelap terlalu cepat, seperti kilat, untuk membungkus Qin Chen. Melihat debu Qin akan ditutupi oleh kekuatan gelap, tiba-tiba, pedang patah yang menusuk tanah tiba-tiba mengeluarkan pedang yang berarti seluruh tubuh. Boom, arti pedang membubung ke langit. Terlihat jelas di kuburan pedang, makna pedang yang mengerikan masuk jauh ke dalam tanah, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang tak terlihat. Dua kekuatan, tergila-gila satu sama lain. Namun, kali ini, makna pedang abadi pada pedang yang patah tampaknya tidak dapat menandingi bau kegelapan yang mengerikan. Di bumi, mayat orang-orang gelap tampak membuka mata dan hidup kembali. Mati. Qin Chen bersenandung dengan dingin. Pedang berkarat misterius tiba-tiba muncul di tangan. Memotong. Kilatan cahaya pedang, kekacauan bergulir, nafas melonjak, instan, seperti di bawah tanah. Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, tubuh klan gelap, sedikit demi sedikit, terkoyak di bawah roh pedang Qin Chen. Jika kamu dalam ayunan penuh, kamu mungkin bisa bertarung dengan Ben Shao. Sekarang, kamu hanya mayat. Apa yang bisa kamu lakukan? Mata Qin Chen dingin, dan napas kacau di tubuhnya mengalir keluar dengan liar, mencabik-cabik tubuh klan gelap. Bang! Kekuatan kegelapan melonjak. Di dalam mayat klan gelap, kegelapan yang dingin akan muncul dari langit dan mengalir menuju debu Qin. Masih mau menolak? Keluar! Lidah Qin Chen meledak menjadi guntur musim semi, dan kehendak gelap tiba-tiba terbelah oleh pedang Qin Chen. Dengan tiupan,
kegelapan akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kekuatan gelap murni. Ambil. Qin Chen mengangkat tangannya dan diam-diam menyerap dan mempertahankan kekuatan gelap murni ini. Dia tidak menunjukkan kekuatan darah Raja Kegelapan, karena takut mengganggu kehendak pedang yang patah. Saat kegelapan menghilang, area makam pedang akan menjadi cerah, dan suasana gelap akan menjadi kosong. Namun, pedang yang patah itu masih berdiri di sana, menantang dan tak tertandingi. Roh kegelapan menghilang, tapi dia masih menjaga di sini, menjaga orang-orang. Meski tidak ada gol, dia tetap tidak santai. Selama ratusan juta tahun, pedang tidak akan tersebar, meninggalkan wasiat, hanya satu keyakinan, kebangkitan gelap, tidak membunuh amnesti. Tuan, saatnya untuk kembali. Qin Chen berbisik dan berjalan ke depan. Dia diberi cukup, saatnya bernafas. Namun, dengan mendekatnya Qin Chen, sebuah keinginan samar muncul di pedang yang patah, dan makna pedang melambung ke langit. Seolah berkata, berani melangkah lebih dekat, bunuh. Qin Chen sedikit mengernyit. Pada saat berikutnya, tubuhnya penuh dengan makna pedang, dan ide pedang dari 6 reinkarnasi naik ke langit. Qin Chen seperti dewa. Nafasnya pecah dan dia bergumam, dekrit kekaisaran, sesepuh akan kembali ke langit dan bumi, kembali ke samsara, menjadi umat manusia lagi, berperang lagi untuk keluargaku, dan menerima perintah di kehidupan selanjutnya. Ledakan, dalam tubuh Qin Chen, roh pedang yang mengerikan membubung ke langit. Paviliun pedang Tongtian mewarisi ortodoksi. Namun, keinginan dalam pedang yang patah semakin kuat dan kuat, seolah jatuh ke dalam kebingungan. Dia merasakan sesuatu dalam surat wasiatnya. Perintah dari klan yang dikenalnya. Dia diperintahkan untuk kembali mencari akhirat. Misinya, selesai. Berdengung, pedang yang patah meratap. Samar-samar, Qin Chen tampaknya melihat sosok, muncul dari pedang yang patah, bersujud ke Qin Chen. Tongtian Jianghe tidak menghancurkan pedang Sun terima perintah. Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia. Ledakan, saat berikutnya, ini akan disipasi instan, menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, melayang kosong. Klik, klik, kemudian, keinginannya menghilang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang yang patah ini. Dengan keras, itu meledak dalam sekejap dan menghilang dalam asap. Pedang memiliki semangat, juga mengikuti tuannya, menghamburkan dunia. Pergilah, Tuan, Qin Chen bergumam. Di dunia yang kacau, nenek moyang Hong Huang dan Sue He semuanya terkejut. Penguasa jurang juga diam. Terence, mungkin karena sekelompok orang seperti itu, bisa menjadi ras paling top di alam semesta, untuk melindungi batas di lingkungan yang begitu buruk, belum dihancurkan oleh iblis. Perlombaan seperti itu, mengerikan. Qin Chen menganggukkan kepalanya untuk menyambutnya. Kemudian dia meninggalkan tempat itu dan terbang ke kedalaman kuburan pedang. Sesaat kemudian, Qin Chen datang ke makam pedang. Jalan pedang emas berdiri di sini dan menyebar ke jalan pedang. Ini adalah jalan pedang menuju kedalaman kuburan pedang. Namun, sekarang area terlarang makam pedang belum dibuka, dan Qin Chen secara alami tidak bisa masuk melalui jalan pedang emas. Tapi dia punya cara lain. 6 jalan pedang samsara. Di tubuh Qin Chen, 6 pedang samsara Qi melonjak. Tiba-tiba, jalan pedang yang mengerikan muncul. Qin Chen melangkah keluar dan melangkah ke dalamnya. Jalan pedang menghilang dan debu Qin menghilang. Di luar langit, guru ilahi tiba-tiba membuka matanya. Qin Chen, ini kekuburan pedang. Semangat dewa yang maha esa bergerak di dalam hatinya. Ledakan, ledakan, dan sekarang, di kejauhan, satu demi satu nafas, ini adalah kekuatan teratas lainnya dari Teran, telah tiba. Semua berhenti. Segera setelah guru supernatural mengangkat tangannya, nafas tertinggi yang tak terlihat memenuhi udara, dan langsung menghentikan sekelompok orang ini. Tuan dari kuil pengrajin, mengapa kamu menghalangi jalanku? Sekelompok orang ini mengerutkan kening, mata mereka menunjukkan tenda ilahi, dan nada mereka tidak senang.